Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau dimulai, bisa on cam dulu. Aisyah udah di itu belum sah? Oke, masih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Cipto Sumadi MSI MPD dan Profesor Dr. Ahmad Hussein MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial serta teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori We Believe People Get What They Deserve yang dikemukakan oleh Melvin Lerner. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reni Diana selaku moderator sekaligus pemateri dan ada pemateri lain. Ada Nadira Umaida Zahra, boleh memperkenalkan diri. Saya Nadira Umaida Zahra. Oke, selanjutnya ada Nalendra Bimantara. Saya Nalendra Bimantara. Ada Rafa. Saya Rafa. Yanida Adaya. Saya Yanida. Dan Belia Tantri. Oke, boleh di next. Selanjutnya terkait tentang teori We Believe People Get Why They Deserve atau dikenal dengan teori Just Word Hypnosis. Di teori ini diperkenalkan oleh Melvin Lerner. Melvin Lerner adalah seorang psikolog sosial yang pertama kali mengembangkan teori ini. Ia tertarik melihat bagaimana orang berusaha mencari makna dalam ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. Contohnya itu dalam eksperimen awal, Melvin Lerner ini menunjukkan video seorang perempuan yang mendapatkan kejutan listrik. Lalu penonton itu tahu itu adalah hal yang tidak adil, tapi justru banyak yang berkata bahwa mungkin dia pantas mendapatkannya daripada memberikan kata-kata yang menunjukkan rasa empati kepada perempuan tersebut. Selanjutnya di latar belakang penelitian tentang bagaimana orang merespon ketidakadilan. Melvin Lerner ini meneliti reaksi orang saat menyaksikan ketidakadilan, seperti saat seseorang mengalami penderitaan yang tidak pantas. Ia menemukan bahwa banyak orang yang merespon dengan cara yang mengejutkan, bukannya berempati tetapi malah menyalahkan korban. Teori terkait berkembang dari teori atribusi sosial yang menjelaskan bagaimana manusia mencari penyebab suatu kejadian. Dalam konteks Just Word Hypnosis ini, orang percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena alasan yang adil, bahwa orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Contohnya itu, jika seseorang mengalami kecelakaan, banyak orang yang lebih cepat berpikir pasti dia berkendara secara ugal-ugalan daripada mempertimbangkan bahwa bisa saja itu adalah murni kecelakaan. Selanjutnya temuan eksperimen Lerner yang pertama itu orang cenderung menyalahkan korban ketidakadilan. Dalam eksperimen ini peserta menyaksikan seorang menderita dan alih-alih merasa iba, mereka malah berasumsi bahwa korban pantas menerimanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan ini disebut dengan victim blaming. Dalam contohnya itu, contohnya banyak kasus pelecehan pada perempuan, korban sering ditanya tentang bagaimana cara dia berpakaian. Ini mencerminkan victim blaming karena
orang ingin percaya bahwa hal buruk tidak terjadi tanpa alasan. Terus selanjutnya, tujuan itu mempertahankan keyakinan bahwa dunia ini adil dan teratur. Keyakinan bahwa dunia ini adil membuat orang merasa aman dan nyaman. Jadi ketika mereka melihat ketidakadilan, mereka akan mengubah persepsi terhadap korban untuk menjaga pandangan dunia yang teratur dan adil. Contohnya itu dengan menyalahkan korban, orang menjaga ilusi bahwa jika saya hidup dengan baik, saya akan aman, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Jadi pemikiran we believe people get what they deserve ini mencerminkan prinsip keadilan moral, yaitu keyakinan bahwa setiap individu akan menerima konsekuensi dari tindakannya. Jika seseorang berbuat baik, ia layak mendapatkan hal yang positif dan baik pula. Sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, maka hal negatif atau hukuman adalah konsekuensi yang wajar. Prinsip ini sering terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem hukum hingga pandangan sosial. Jadi setiap tindakan itu memiliki akibat yang setimpal, dan keyakinan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi atas perbuatan seseorang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada pandangan Melvin Lerner. Melvin Lerner itu adalah seorang psikolog sosial yang dikenal dengan konsep Joseph hipotesis seperti yang Reni tadi dijelaskan. Jadi menurutnya banyak orang yang percaya bahwa dunia ini berjalan dengan adil, bahwa orang baik akan selalu mendapatkan kebaikan dan orang jahat akan mendapatkan hukuman. Keyakinan ini tuh sebenarnya punya tujuan yang sangat manusiawi, yaitu membantu seseorang merasa lebih aman dan seolah-olah punya kendali atas hidupnya. Dengan mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan yang adil. Jadi orang tuh ngerasa lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakteraturan yang ada di dunia. Namun pandangan ini tuh nggak sepenuhnya tanpa resiko. Ketika keyakinan akan keadilan dunia dipegang terlalu kuat, hal itu bisa memperburuk ketidakadilan sosial seseorang, justru bisa jadi cenderung menyalahkan orang lain atas penderitaan yang mereka alami, seolah-olah emang orang itu pantas untuk menderita. Ini bisa mendorong diskriminasi terhadap kelompok yang sudah terpinggirkan karena dianggap layak menerima nasibnya. Padahal dalam kenyataan ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti sistem sosial yang timpang, terus akses pendidikan, ekonomi, atau bahkan kekerasan struktural yang nggak bisa disederhanakan dengan logika apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi meskipun pandangan Malvin itu bisa membuat kita merasa nyaman, kita perlu menyadari bahwa dunia itu nggak selalu berjalan dengan adil. Kesadaran ini penting karena agar kita tidak terjebak dalam menyalahkan korban dan tetap peduli terhadap keadilan sosial yang lebih luas. Boleh tolong dilanjut, Nat? Nah, konsep utama dari Jasur hipotesis ini berangkat dari sebuah asumsi dasar, yaitu keyakinan bahwa dunia ini berjalan secara adil. Dalam pandangan ini, apa yang diterima seseorang, baik dari kesuksesan maupun kegagalan, dianggap sebagai cerminan langsung dari tindakan atau karakter mereka sendiri. Kalau seseorang mengalami kesulitan, maka seringkali diasumsikan bahwa itu adalah akibat dari kesalahan atau kekurangan pribadinya. Begitupun sebaliknya, kalau orang berhasil, itu dianggap karena dia bekerja keras atau dia punya sifat-sifat positif. Nah, keyakinan ini ternyata bisa berdampak pada kemampuan seseorang untuk berempati. Menurut Surya tahun 2016, bahwa orang yang percaya dunia ini adil cenderung melakukan victim blaming atau menyalahkan korban atas penderitaan yang mereka alami. Misalnya, ngelihat orang miskin, mereka mungkin berpikir kayak, ini orang pasti malas, itu salah mereka sendiri sih, daripada ngelihat konteks yang lebih luas dan menunjukkan empati. Selain itu, menurut Nasution 2014, pandangan ini tuh juga mempengaruhi gimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan gimana mereka menilai situasi ketidakadilan. Jadi ketika melihat ketimpangan atau penderitaan sosial,
mereka mungkin cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang pantas terjadi, bukan karena sebagai masalah yang harus diperjuangkan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya keyakinan akan dunia yang teratur atau belief in a just world atau keyakinan bahwa dunia ini itu adil dan teratur. Jadi keyakinan atau pandangan ini banyak yang percaya bahwa dunia itu berjalan dengan aturan sebab akibat yang jelas. Kemudian keyakinan ini juga memberikan rasa aman dan kontrol atas kehidupan seseorang. Seseorang yang cenderung menerima kondisi sosial tanpa mempertanyakan penerapan keadilan yang merata. Jadi tuh keyakinan akan dunia yang teratur ini atau mekanisme psikologis ini membantu orang merasa aman, tetapi juga bisa menyebabkan penilaian yang tidak adil terhadap orang lain. Dalam konteks psikologi sosial ini menunjukkan bagaimana kepercayaan individu itu bisa membentuk sikap terhadap korban keadilan dan bahkan kebijakan sosial gitu. Boleh di next. Kemudian ada kaitan antara perbuatan dan konsekuensi. Jadi sukses itu dianggap hasil kerja keras, sementara kesulitan dianggap sebagai kurang usaha. Jadi itu ada kayak orang yang pantas miskin, orang malas gitu kan. Kemudian menghubungkan setiap kejadian hanya dengan tindakan individu. Terus juga memperkuat anggapan bahwa setiap orang itu sepenuhnya bertanggung jawab atas hidupnya. Keyakinan bahwa perbuatan selalu berbanding lurus dengan konsekuensi ini bagian inti dari belief in a just world. Ini bisa membantu secara psikologis atau membuat kita ini termotivasi dan merasa aman, tapi juga bisa menyesatkan kalau kita ini nggak sadar keterbatasannya. Jadi meskipun percaya bahwa perbuatan baik pasti membawa hasil baik itu bisa memberi semangat, tapi kita juga perlu peka terhadap kompleksitas realitas termasuk kayak ketidakadilan dan faktor-faktor yang di luar kendali kita gitu sebagai individu. Boleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada asumsi keadilan. Orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Nah, di sini ada beberapa poinnya ya. Jadi apa yang ini adalah cara berpikir umum yang menganggap bahwa semua keberhasilan atau kegagalan seseorang itu sepenuhnya tergantung pada usaha dan pilihan mereka sendiri. Tapi di asumsi ini bisa menimbulkan beberapa masalah. Nah, seperti yang udah dipaparkan sebelumnya juga di sini ada beberapa poin, ada 3 poin utama. Yang pertama itu keberhasilan dan kegagalan sebagai hasil yang layak. Artinya, orang yang sukses itu dianggap memang pantas sukses karena mereka kerja keras atau karena kepintarannya gitu. Dan yang gagal itu biasanya dianggap pantas gagal karena mereka malas atau mungkin nggak cukup berusaha. Nah, ini tuh mengabaikan faktor eksternal seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, atau kondisi kehidupan yang sulit. Yang kedua, itu pandangan tentang keputusan yang salah. Orang yang membuat keputusan buruk itu pasti sering banget dianggap bodoh ataupun ceroboh, nah, tanpa memahami konteks atau tekanan yang mereka alami. Jadi bisa aja orang tersebut tuh punya tekanan tersendiri atau pressure atau masalahnya sendiri gitu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan penilaian yang nggak adil gitu terhadap orang lain. Nah, yang poin ketiga yaitu mengurangi empati dan kepedulian. Kalau misalnya kita percaya semua orang pantas atas apa yang mereka alami, nah maka ini tuh bisa mengakibatkan kita jadi kurang empati terhadap mereka yang menderita. Kita cenderung menyalahkan korban dan juga enggan gitu buat ngebantu karena nganggep itu kesalahan mereka sendiri. Jadi asumsi keadilan tampak masuk akal, tapi bisa berbahaya juga karena menyederhanakan kompleksitas hidup manusia. Jadi penting banget buat kita untuk memahami juga latar belakang orang lain dan juga tetap memiliki rasa empati serta kepedulian terhadap sesama di antara kita. Selanjutnya, menyalahkan korban untuk menghindari ketakutan. Seseorang mungkin cenderung mencari alasan mengapa hal buruk menimpa orang lain.
Nah, ini tuh merupakan salah satu kritik utama ya terhadap teori just world hypothesis, yang dimana bahwa keyakinan itu tuh seringkali mengarah pada victim blaming atau menyalahkan korban. Ketika seseorang ini mengalami penderitaan atau kemalangan tuh orang lain cenderung mencari alasan internal buat menjelaskan situasi tersebut, kayak misalnya karakteristik pribadi atau perilaku korban. Misalnya juga korban kekerasan seksual nih, terus seringkali disalahin atas pakaian atau tindakan mereka sebelumnya. Alih-alih menempatkan tanggung jawab pada pelaku. Nah, hal ini tuh nggak hanya menciptakan ketidakadilan lebih lanjut bagi korban, tapi juga memperkuat stigma sosial terhadap kelompok yang lebih rentan. Kritik ini juga nunjukin gimana hipotesis ini dapat memperburuk diskriminasi dan juga prasangka dalam masyarakat dengan mengabaikan faktor-faktor eksternal seperti sistematik atau struktural yang berkontribusi pada ketidakadilan. Solusinya adalah percaya bahwa mereka bisa menghindari kejadian serupa dengan bertindak lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tadi rekan saya juga sudah banyak menjelaskan tentang just world hypothesis ini. Kemudian juga ada beberapa aspek yang bisa kita bagi menjadi 3 untuk orang-orang ini bisa percaya kepada dunia yang adil, atau disebutnya ini adalah just world belief. Jadi adalah sebuah kepercayaan di mana para manusia ini percaya akan adanya dunia yang adil, bahwa jika kita melakukan keburukan nantinya kita juga akan mendapatkan hal yang serupa gitu. Yang pertama ini ada aspek agama. Jadi ya agama ini tentu mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga meninggalkan keburukan. Nah, jika kita melakukan kebaikan itu dalam agama juga ada semacam reward yang berupa pahala. Nah, jika kita melakukan keburukan, tentu aja kita akan mendapatkan dosa. Nah, di dalam kepercayaan umat Islam, yakni khususnya ada di dalam kitab suci Al-Quran, ini menerangkan konsep adanya keadilan dari perbuatan dan juga usaha yang setimpal. Nah, Allah Ta'ala berfirman, jadi jika diterjemahkan sebagai berikut, balasan keburukan adalah keburukan pula yang sepadan. Maka, barang siapa memaafkan dan berbuat lebih baik, maka pahala baginya dari Allah. Sesungguhnya, Allah membenci orang yang berbuat ketidakadilan. Ini dari Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Jadi konteks wahyu ini itu menerangkan konsep keadilan di dunia ini bagi manusia siapapun. Individu yang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan, dan individu yang berbuat buruk tentu akan mendapatkan keburukan sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran agama Islam, dan juga kebaikan itu hendaknya diyakini seseorang sebagai sebuah perilaku yang dilakukan atas dasar balasan yang setimpal. Nah, dengan adanya konteks seperti ayat yang tadi saya jelaskan, individu itu atau manusia itu hendaknya yakin untuk berperilaku baik karena ia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Begitu juga kalau kita melakukan keburukan, nanti hasilnya juga akan negatif. Tuh. Kemudian juga ayat ini juga menerangkan konsep keadilan semesta. Jadi bahwa hal baik itu selayaknya didapatkan bagi orang yang berbuat baik dan juga akan diperoleh oleh orang yang berbuat buruk. Kemudian ini juga sebenarnya setara dengan senada juga dengan teori We Believe People Get What They Deserve karya Melvin Lerner. Jadi orang itu layak mendapatkan apa yang seharusnya pantas mereka dapatkan di dunia yang adil. Boleh di next. Baik, berikutnya yang kedua adalah aspek politik. Jadi dalam politik itu tentu kita udah nggak asing lah sama istilah kewajiban dan juga hak. Nah, kewajiban ini berarti sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak ini adalah sesuatu yang didapatkan. Kita sebagai warga negara kan juga wajib untuk menentukan kepala negara ya melalui pemilihan, dan juga berhak untuk mendapatkan kebijakan yang baik dari pemerintah. Hubungan dengan teori We Believe People Get What They Deserve ini tergantung dari mana masyarakat menganalisis dan juga menentukan, sehingga timbal baliknya nih nanti rakyat bisa dapat manfaat dari hasil pilihannya gitu. Pembahasan ini juga terdapat sebenarnya dalam makalah Do the People Get the Government They Deserve karya Chadwick. Jadi makalah ini juga mengeksplorasi hubungan yang kompleks gitu antara penduduk suatu negara dan juga pemerintah yang mereka pilih. Dengan juga mengajukan pertanyaan yang provokatif tentang masyarakat nih menerima kebijakan yang pantas gitu dari pemerintah. Kemudian juga dari studi kasus Nicaragua dan juga negara Venezuela, sebenarnya
kami juga berpendapat bahwa sifat dan juga pilihan rakyat itu kan secara signifikan akan mempengaruhi hasil tata kelola. Analisisnya juga akhirnya meluas ke berbagai negara, seperti contohnya salah satunya Amerika Serikat, yang menunjukkan hasil yang beragam, di mana berbagai lapisan pemerintah ini mencerminkan berbagai aspek sentimen dan juga tanggung jawab publik. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah aspek sosial. Jadi, sosial ini dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia dan juga lingkungannya. Nah, aspek sosial di sini itu mencakup berbagai bidang ya, kayak kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Kemudian juga Lerner juga menyebutkan keadilan dunia ini bisa berarti orang akan mendapatkan apa yang selayaknya akan mereka dapatkan. Seperti kesehatan, pendidikan, harta, dan juga materi, itu adalah hal-hal yang sudah selayaknya didapatkan oleh manusia sebagai bentuk keadilan dunia. Nah, dalam teori ini, teori We Believe People Get What They Deserve, ini bisa dihubungkan juga dengan konseptualisasi just world belief yang tadi yang saat ini sedang saya sampaikan juga. Ini juga diungkapkan oleh Dalbert sebagai teori kepercayaan akan dunia yang adil. Jadi juga ini menjelaskan bahwa orang tuh perlu percaya bahwa mereka ini hidup di dunia di mana setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan dan juga layak untuk mendapatkan apa yang sudah mereka terima atau mereka raih. Juga nggak banyak juga keburukan yang akan terjadi melalui konsep tawaran believe in just world ini, karena segalanya ini sudah diatur menurut keadilan dunia dan juga pembagian takdir seadil-adilnya ini menurut kepercayaan ilahi sih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh tolong di next. Selanjutnya itu ada dampak dan implikasi dari teori ini, di mana kami menemukan bahwa dampak positif yang pertama itu ada mendorong prinsip meritokrasi. Yang kedua itu menghargai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab pribadi. Karena kalau misalkan dia percaya bahwa dia mendapatkan sesuai apa yang dia kerjakan, itu di positifnya kan kayak kalau kita udah ada quotes yang bilang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lalu yang ketiga itu menciptakan lingkungan sosial yang kompetitif dan produktif. Jadi ya kompetitifnya dan produktif itu kayak misalkan ya kalau lu mau dapetin ya lu harus memperjuangkan dulu gitu. Nggak ada yang tiba-tiba sesuatu itu datang sendirinya tanpa ada usaha. Lalu selanjutnya itu ada dampak negatif, di mana kami menemukan bahwa dampak negatifnya itu ada sikap victim blaming, lalu menyalahkan individu atas kegagalannya sendiri. Kalau tadi positifnya, kita bisa dapetin apa yang kita mau dalam hal positif, tapi di negatif juga bisa, karena kalau kita ngelakuin suatu kesalahan itu karena usaha kita juga yang salah. Lalu mengabaikan faktor eksternal seperti diskriminasi dan ketimpangan ekonomi. Jadi pusatnya itu lebih ke diri sendiri, ya karena lu ngelakuin, ya lu dapetin itu karena lu yang ngelakuin, padahal banyak faktor eksternal di luar diri kita. Lalu ada memakan solidaritas sosial, mengutamakan tanggung jawab individu dibanding perubahan sistemik, dan yang terakhir menghambat kebijakan publik untuk kesejahteraan bersama. Boleh di next? Selanjutnya ada ilusi kontrol dan disonansi kognitif, di mana keyakinan bahwa berbuat baik menjamin perlindungan dari penderitaan. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai, individu itu cenderung menyalahkan korban, lalu menghindari pertanyaan terhadap sistem keadilan yang ada. Kita juga mengkritik terhadap teori ini, di mana yang pertama itu mendorong victim blaming, korban disalahkan atas penderitaannya sendiri, padahal sebenarnya banyak faktor eksternal yang mungkin bisa terjadi ketika memang ada sesuatu yang salah. Lalu menyederhanakan realitas, mengabaikan faktor sosial, ekonomi, dan politik. Jadi sebenarnya kita juga harus fokus gimana faktor eksternal itu. Lalu menghambat perubahan sosial, membuat orang pasif terhadap ketidakadilan. Yang keempat, menciptakan bias kognitif, terlalu fokus pada kesalahan individu. Yang kelima, menimbulkan ilusi kontrol, memberi rasa aman palsu bahwa dunia selalu adil. Boleh di next.
Oke, baik, terima kasih. Karena sesi pemaparan sudah selesai, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, akan dibuka 2 sesi. Untuk sesi pertama, saya buka untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oke, di layar saya sudah ada Rena. Persilakan Rena. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Topik yang sangat menarik yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya mengenai teori dari Malvern Lerner. Nah, tadi kan sempat disinggung ya kalau misalnya mereka itu bisa mendapatkan atau menerima konsekuensi sesuai dengan perbuatannya, entah itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika seseorang itu mendapatkan sesuatu tapi karena adanya faktor keberuntungan atau misalnya kayak koneksi gitu yang udah dia bangun. Tapi bukan karena usaha atau kelayakannya. Nah, apakah itu masih tetap bisa dibilang layak atau pantas gitu? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rena. Selanjutnya ada Dahlia. Terima kasih, saya izin bertanya, pertanyaannya, apa implikasi negatif dari penerapan kepercayaan di dunia yang adil terhadap keadilan sosial dalam masyarakat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dahlia. Selanjutnya ada Anggraini. Baik, terima kasih atas pembukaan materinya. Kelompok 3, saya Anggraini Dwi Rahayu, izin bertanya, gimana sih just word hypothesis berperan dalam pembentukan stigma sosial terhadap kelompok yang rentan seperti orang miskin atau korban kekerasan? Dan apakah ada implikasi psikologis atau sosial dari hal ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anggi. Oke, untuk sesi 1 dicukupkan untuk 3 penanya. Izinkan kami dari kelompok 3 mendiskusikan terlebih dahulu selama 3 menit. Terima kasih.
Oke, baik, kelompok kami sudah dengan diskusi. Untuk pertanyaan pertama dari Rena akan dijawab oleh Nadira. Baik, terima kasih Reni untuk kesempatannya dan juga terima kasih buat Renanda atas pertanyaannya ya. Tadi kurang lebih pertanyaan itu gimana kalau misalnya seseorang ini dapat sesuatu itu karena keberuntungan atau koneksi, bukan karena usahanya atau kelayakan, apakah itu disebut pantas? Sebenarnya pertanyaan yang sangat reflektif. Kalau menurut saya jawabannya itu bisa bergantung pada perbedaan sudut pandang etika, moral, dan juga realitas sosial. Kalau misalnya dari sudut etika meritokrasi itu tentu saja ini nggak ideal ya. Dalam dunia yang adil, seseorang itu seharusnya itu dapetin sesuatu karena usaha, kemampuan, ataupun kelayakan. Kalau misalnya seseorang ini mendapat sesuatu karena keberuntungan atau koneksi, itu bisa dianggap tidak pantas, terutama jika itu merugikan orang lain yang lebih layak di antara yang lain. Nah, kemudian kalau dari sisi realita hidup, keberuntungan dan koneksi ini itu merupakan bagian nyata dari cara dunia bekerja. Tentu banyak banget hal besar dalam hidup kita, kelahiran, kesempatan, bahkan momen tepat waktu itu seringkali berada di luar kendali seseorang. Itu tidak selalu adil, tapi itu merupakan fakta daripada sisi realita hidup. Kalau misalnya ditanya apakah itu pantas, ya bisa dibilang pantas atau tidaknya itu tergantung pada gimana orang tersebut menggunakan kesempatan itu gitu. Kalau dia nyadarin keberuntungannya dan menggunakannya untuk kebaikan atau berbagai manfaat, itu bisa dianggap sebagai pantasan yang diperoleh lewat tanggung jawab. Tapi kalau misalnya orang tersebut sombong atau menyingkirkan yang lebih layak, ya itu jadi kurang etis gitu ya, dan juga mencederai rasa keadilan. Jadi mungkin lebih bijak menilai itu bukan hanya bagaimana ia mendapatkannya, tapi juga apa yang ia lakukan setelah mendapatkannya. Itu dari saya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Renanda? Sangat terjawab. Terima kasih, Nadira. Baik, sama-sama. Boleh dilanjut, Ren? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dahlia akan saya jawab. Pertanyaan dia adalah, apa implikasi negatif dari penerapan kepercayaan dunia yang adil terhadap keadilan sosial dalam masyarakat? Mungkin implikasi negatif dari penerapan kepercayaan dunia yang adil adalah kecenderungan untuk menyalahkan korban dalam situasi ketidakadilan sosial. Misalnya tadi sudah dijelaskan beberapa contoh gitu, seseorang yang hidup dalam kemiskinan atau tidak mendapatkan pendidikan layak mungkin dianggap tidak cukup berusaha atau tidak layak mendapatkan bantuan. Padahal kenyataannya adalah banyak faktor sistematik yang mempengaruhi kondisi tersebut. Kepercayaan ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan kebijakan sosial yang inklusif dan adil, serta memperkuat ketimpangan sosial karena masyarakat dan pembuat kebijakan ini gagal mengenali dan mengatasi akar struktural dari masalah sosial tersebut. Bagaimana Dahlia, apa sudah terjawab? Ya, sudah terjawab, dapat dipahami. Terima kasih, Reni. Terima kasih ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Angga ini akan dijawab oleh Nalendra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Jadi sebenarnya just world hypothesis ini menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa dunia ini sebenarnya berjalan secara adil, bahwa setiap orang itu pantas untuk mendapatkan apa yang mereka terima. Dan juga sebenarnya keyakinan ini itu membuat individu merasa bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, dan juga kegagalan itu adalah disebabkan oleh kesalahan pribadinya gitu. Kalau kita membahas kelompok rentan seperti orang miskin dan juga korban kekerasan, keyakinan ini sebenarnya sangat problematis gitu. Misalnya orang miskin ini sering dicap sebagai orang malas dan juga nggak bertanggung jawab. Padahal juga ini tuh tidak mempertimbangkan ketidaksetaraannya gitu loh terhadap akses pendidikannya, pekerjaannya, dan juga layanan kesehatan yang orang miskin ini terima. Korban kekerasan seksual ini juga sering banget ya dianggap dia yang salah karena penampilannya atau juga karena perilakunya gitu. Padahal seharusnya yang salah ini adalah pelakunya, tapi karena sistem sosial yang sebenarnya sudah cukup kacau di masyarakat ini, itu membuat si korban ini malah disalahkan atas kejadian tersebut. Terus juga implikasi psikologis dari hal ini itu adalah penurunan rasa empati dan juga meningkatnya sikap
untuk menyalahkan si korban atau victim blaming. Jadi ini membuat korban merasa lebih terisolasi dan juga nggak mendapatkan support dari masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Nah, secara sosial, hal semacam ini juga memperkuat stigma untuk memperlemah solidaritas antar warga dan juga memperlambat perubahan kebijakan yang dibutuhkan untuk menciptakan keadilan yang lebih terstruktur. Bagaimana, Anggi? Apakah terjawab? Sudah terjawab, Nalen. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan di sesi pertama sudah terjawab semua. Selanjutnya dibuka sesi kedua. Tadi untuk teman-teman yang bertanya tadi ada Amel. Silakan Amel. Oke, terima kasih buat teman-teman atas presentasinya tadi. Di sini saya ingin bertanya, gimana sih cara kita supaya tetap percaya gitu bahwa keadilan itu ada tanpa mengabaikan atau melupakan perasaan orang yang sekiranya mengalami ketidakadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel. Pertanyaan kedua kepada Aisyah, silakan. Terima kasih Aisyah. Terakhir ada Yaumi. Baik, terima kasih Reni. Terima kasih juga materi. Izin bertanya, tadi kan telah dijelaskan gitu kalau semisal pandangan Melvin Lemmer ini menyalahkan korban karena ingin menunjukkan bahwa dunia itu adil gitu. Lalu bagaimana caranya keyakinan terhadap dunia yang adil mempengaruhi cara individu menilai korban ketidakadilan seperti kemiskinan atau kekerasan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yaumi. Untuk sesi kedua dicukupkan 3 penanya. Kami dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu selama 3 menit. Terima kasih. Oke, kalau kami sudah melakukan diskusi dan untuk pertanyaan pertama dari Amel akan dijawab oleh Rafa. Silakan. Baik, terima kasih Amel atas pertanyaannya. Tadi Amel nanya gimana caranya tetap percaya keadilan tanpa kehilangan empati ke orang lain. Jadi kuncinya kita harus menyadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang harus diupayakan, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Kita boleh berharap dunia ini adil, tapi juga harus terbuka terhadap fakta bahwa tidak semua orang mulai dari titik yang sama. Kesadaran inilah yang bisa menjaga empati kita tetap hidup, misalnya
saat melihat anak muda yang putus sekolah dan lanjut bekerja, alih-alih berpikir kayak kenapa nggak kuliah aja, kita bisa mulai bertanya apa hambatan yang dia hadapi untuk bisa lanjut sekolah ini menunjukkan kita tidak hanya melihat dari permukaan. Gimana Amel, apakah terjawab? Terjawab Rafa, terima kasih jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Aisyah akan dijawab oleh Yenida. Oke, tadi pertanyaannya adalah mengapa manusia cenderung mempercayai bahwa setiap orang itu bisa dapat apa yang mereka pantas, walaupun mungkin kenyataannya adalah sebaliknya. Sebenarnya kenapa banyak kita udah berpikir seperti itu karena sebenarnya itu udah terpola di otak kita. Marvin Lerner itu menemukan bahwa manusia itu membutuhkan ilusi dunia yang adil agar gak ngerasa cemas melihat penderitaan yang gak pantas. Bahkan ada studinya dari neuroscience di mana otak kita tuh lebih nyaman ketika peristiwa itu berjalan sesuai ekspektasi moral. Misalnya ketika orang baik ya dapetin hal baik. Dan otak kita juga udah tersistem ngerasa nggak beres ketika ada sesuatu yang nggak keadilan. Jadi otak kita tuh berusaha cari alasan gimana caranya seorang itu pantas mengalami apa yang mereka usahain gitu. Jadi sebenarnya itu bukan cuma ajaran luar, tapi udah tersistem di otak manusia kita. Lalu kalau misalkan tapi kenyataannya terjadinya sebaliknya, itu balik lagi ke tentang takdir dan ketuhanan, di mana sebenarnya adalah sebenarnya tentang takdir dan ketuhanan, di mana justru jadinya kita untuk menerima tentang hal itu bahwa manusia itu nggak tahu segalanya dan nggak semuanya boleh terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Gimana Isa? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Yomi akan dijawab oleh Tantri. Oke, tadi pertanyaan Yaomi itu kan bagaimana keyakinan terhadap dunia yang adil ini mempengaruhi cara individu menilai korban ketidakadilan kayak kemiskinan atau kekerasan gitu kan. Jadi keyakinan terhadap dunia yang adil ini atau just world belief ini membuat individu itu cenderung berpikir bahwa orang ini mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan gitu. Akibatnya ini ketika melihat korban ketidakadilan kayak orang miskin atau korban kekerasan atau pelecehan, individu yang kuat ini memegang keyakinan mungkin menyalahkan korban secara implisit. Jadi mereka itu bisa berpikir pasti ada nih alasan dia pantas mendapatkannya, atau kayak mereka pikir kayak mereka pasti melakukan sesuatu yang menyebabkan itu terjadi gitu. Nah, hal ini dapat mengurangi empati atau menurunkan motivasi untuk membantu dan memperkuat stigma gitu terhadap kelompok yang rentan gitu. Gitu aja. Gimana ya, Umi? Baik, Tantri, mudah dipahami. Terima kasih ya. Oke, baik, untuk 3 pertanyaan terakhir sudah dijawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Sampai dihitung ya, 3, 2, 1. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Di just world hypothesis yang dikemukakan oleh Melvin Lerner menjelaskan keyakinan bahwa dunia ini adil dan setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Pandangan ini membuat individu merasa lebih aman dan percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, sementara kegagalan terjadi karena kesalahan pribadi.
Namun kepercayaan ini juga memiliki dampak negatif, terutama dalam bentuk victim blaming, di mana orang cenderung menyalahkan korban atas penderitaannya sendiri. Hal ini mengurangi empati dan dapat menghambat upaya untuk membantu mereka yang berada dalam kondisi sulit, karena penderitaan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar. Ya, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya boleh dilanjut ke kelompok 4. Terima kasih.
Oke, baik. Kami dari kelompok 4 izin memulai presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 4 untuk memaparkan materi terkait What Happened When You Put Good People in Evil Place by Philip G. Zimbardo. Boleh di next? Oke, anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, Angela Esperanza, ada Danu Pambudi, ada Malika Zahra, Muhammad Rehansyah, Muhammad Haikal Raffi, dan Namira. Pembahasan materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik pembahasannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan psikologi sosial. Jadi, psikologi sosial ini merupakan cabang ilmu yang membahas bagaimana pikiran, perasaan, dan juga perilaku individu dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain serta lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, teori psikologi sosial ini berperan penting dalam memahami dinamika sosial, hubungan antar individu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan juga perilaku seseorang dalam berbagai situasi. Boleh di next? Oke, jadi setelah memahami apa itu psikologi sosial tadi, maka perlu adanya teori-teori dari psikologi sosial yang mendukung topik pembahasan ini. Yang pertama itu ada teori atribusi. Menurut Fiske dan Taylor, teori atribusi ini membahas tentang bagaimana pengamat sosial menggunakan informasi untuk memperoleh penjelasan kausal atas berbagai peristiwa. Nah, dapat kita katakan, teori atribusi ini membahas tentang bagaimana orang biasa menjelaskan penyebab perilaku dan juga peristiwa gitu. Heidegger percaya bahwa manusia adalah psikolog naif yang mencoba memahami dunia sosial, karena manusia menurutnya itu cenderung melihat hubungan sebab dan juga akibat. Nah, yang kedua ini ada teori konformitas. Menurut Kessler, teori konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Dapat disimpulkan bahwa konformitas ini bila sejumlah orang dalam suatu kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama sebagai hasil dari tekanan kelompok baik nyata maupun yang dibayangkan. Gitu. Boleh di next? Yang ketiga ada teori identitas sosial. Menurut Henry Tesple dan John Turner, individu itu memperoleh sebagian konsep diri mereka dari keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Jadi begitu individu mengkategorikan diri mereka sebagai anggota kelompok tertentu, mereka tuh akan mengadopsi norma, nilai, dan perilaku kelompok tersebut gitu. Misalnya nih, jika kita mengkategorikan diri kita sebagai pelajar, kemungkinan besar kita akan mengadopsi identitas seorang pelajar yang mulai bertindak sesuai dengan cara yang kita yakini dilakukan oleh seorang pelajar gitu. Nah, yang keempat ini ada teori deindividuasi. Menurut Cosmes dan Spurs, deindividuasi adalah keadaan menurunnya evaluasi diri di tengah keramaian dan merupakan salah satu efek kelompok sosial yang paling banyak dikutip. Kekhawatiran individu terhadap pikiran dan perasaan mereka sendiri, kekhawatiran ini berkurang karena mereka terlalu terlibat dalam kegiatan kelompok, sehingga mereka ini melupakan diri mereka sendiri gitu. Hilangnya kesadaran pribadi menyebabkan hilangnya standar internal dan juga ketergantungan berlebihan pada isyarat lingkungan. Jika seorang individu berfokus pada suatu kelompok, kesadaran diri pribadinya itu akan menurun dan mereka kurang mampu memantau perilaku mereka sendiri, sehingga perilaku agresif lebih mungkin akan terjadi. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Malika telah mempersilahkan saya bicara. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana eksperimen penjara Stanford tersebut. Nah, eksperimen tersebut diprakarsai oleh Zimbardo dan koleganya pada tahun 1973.
Mereka tertarik untuk mengetahui apakah kebrutalan yang dilaporkan di antara para penjaga di penjara Amerika disebabkan oleh kepribadian sadis para penjaga, yaitu disposisional, atau lebih berkaitan dengan lingkungan penjara, yaitu situasional. Nah, gimana sih metodologi eksperimen tersebut? Nah, dalam metodologi eksperimen tersebut, Philip Zimbardo memasang iklan untuk mencari relawan dalam studi tentang dampak psikologis kehidupan di penjara. Dari 75 pria yang mendaftar, mereka disaring melalui wawancara dan tes kepribadian untuk mengecualikan yang memiliki masalah psikologis, medis, atau riwayat kriminal. Hasilnya, hanya 24 pria yang dinyatakan layak dan dibagi secara acak ke dalam 2 peran, yaitu penjaga dan tahanan. Nah, apa sih dari peran penjaga tersebut? Nah, penjaga ini berfungsi sebagai simbol otoritas, diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan mengatur perilaku para tahanan. Mereka tidak diberi pedoman rinci sehingga bebas menciptakan aturan dan menjalankan kontrol. Menjalankan kontrol sesuai interpretasi pribadi mereka terhadap kekuasaan. Nah, penjaga ini mereka hanya diberikan 2 syarat, yaitu tidak boleh memukul narapidana dan 2, tidak boleh memasukkan narapidana ke sel isolasi lebih dari 1 jam. Nah, sebaliknya, peran tahanan ini mereka berfungsi sebagai pihak yang berada di bawah kontrol, diminta untuk menjalani kehidupan seperti narapidana sesungguhnya, termasuk menjalani hukuman. Nah, para tahanan ini, pergelangan kaki mereka ini benar-benar dirantai untuk semakin menanamkan perasaan kehilangan kebebasan, dan juga nama mereka diganti dengan nomor identitas yang semakin memperkuat peran mereka sebagai tahanan dalam simulasi penjara ini. Lingkungan penjara dalam simulasi ini. Nah, tata letak dari penjara tersebut itu berada di ruang bawah tanah, dan juga dalam tata letak penjara tersebut ada beberapa sel kecil dan juga terdapat jeruji-jerujinya juga, dan juga di sana juga ada sel isolasi yang berfungsi penjara tersebut agar dapat ditata menyerupai fasilitas penahanan yang sesungguhnya. Jadi Zimbardo ini membuat simulasi yang benar-benar menyerupai penjara sehingga feels yang dirasakan itu benar-benar terjadi sesungguhnya. Nah, bagaimana simulasi ini berjalan? Nah, simulasi ini dalam proses simulasi ini berjalan, para peserta semakin larut dalam peran yang mereka mainkan. Dimulai dari para penjaga yang menunjukkan dominasi, mereka menciptakan aturan-aturan sendiri dan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan tahanan. Tidak jarang para penjaga dengan cara yang kasar dan merendahkan. Nah, tapi di sisi lain, para tahanan juga menjadi semakin pasif dan tunduk. Perlahan, para tahanan kehilangan rasa identitas dan kendali diri. Mereka mulai melihat diri mereka bukan sebagai sukarelawan eksperimen lagi, tetapi sebagai narapidana sungguhan. Nah, batas antara realitas dan peran yang buatan yang awalnya jelas perlahan menjadi kabur, dan apa yang dimulai sebagai eksperimen psikologis berubah menjadi drama sosial yang nyata, penuh tekanan, konflik, dan krisis identitas. Nah, hasil dari eksperimen Zimbardo ini terjadinya perubahan perilaku baik dari penjaga dan maupun tahanan. Nah, perubahan perilaku terjadi para penjaga. Para penjaga ini dalam eksperimen ini dengan cepat menunjukkan perubahan perilaku yang sangat-sangat drastis, di mana mereka menjadi semakin otoriter dan sadis dalam waktu yang singkat. Lalu, perubahan perilaku juga terjadi oleh para tahanan. Para tahanan awalnya melawan para penjaga, tetapi seiringnya waktu mereka menjadi pasif dan patuh.
akibat tekanan psikologis. Mereka mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, menangis, dan depresi, hingga kehilangan identitas serta rasa berdaya mereka. Nah, dalam eksperimen ini terjadi di luar kuasa dari Zimbardo tersebut. Yang diharapkan eksperimen ini berjalan selama 14 hari, 14 hari, namun eksperimen tersebut dihentikan lebih awal, sehingga keberlangsungan eksperimen yang seharusnya berjalan dalam 14 hari menjadi 6 hari dalam eksperimen tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika penilaian psikologi. Jadi penelitian psikologi. Jadi di penelitian psikologi sendiri terdapat 3 etika yang harus digunakan gitu selama penelitian. Yang pertama itu inform consent, yaitu persetujuan informasi. Jadi adanya pemberian informasi penelitian secara lengkap kepada partisipan beserta potensi dan resikonya. Jadi sebelum partisipannya ini mengikuti sebuah penelitian, partisipannya sudah mengetahui apa saja konsekuensi atau apa yang kiranya akan dilakukan gitu sama peneliti ke mereka saat berjalannya penelitian. Lalu yang kedua ada non-maleficent atau perlindungan dari bahaya. Kewajiban peneliti untuk menghindari resiko yang dapat merugikan fisik, psikologi, sosial selama penelitian kepada partisipan. Jadi peneliti ini juga harus memberikan kepastian gitu kepada para pesertanya atau para partisipasinya agar mereka ini selama penelitian tuh nggak kenapa-napa gitu. Jadi nggak bakal ada efek samping atau mereka jadi sakit atau mereka akan mengalami apa setelah penelitian. Jadi seorang peneliti itu harus bisa menjamin keselamatan dari partisipan mereka. Lalu yang ketiga itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Jadi peneliti ini wajib menjaga privasi partisipan dan dapat memastikan data pribadi mereka aman dan tidak tersebarluaskan tanpa izin. Pastinya setiap penelitian itu nanti kan akan ada laporan atau publikasi gitu hasil dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, sang peneliti ini juga tidak boleh menyebarluaskan secara bebas terkait data-data pribadi dari para partisipannya, karena itu dapat melanggar privasi dari mereka, seperti itu. Boleh di-next? Oke, jadi karena tadi saya sudah menjelaskan terkait apa saja yang harus dijaga, etika-etika apa saja yang harus dijaga selama penelitian psikologi, terdapat beberapa pelanggaran etika justru yang terjadi di dalam eksperimen penjara Stanford, yaitu ada 2 pelanggaran. Yang pertama itu ada informed consent yang tidak memadai, dan 2 kurangnya perlindungan dari bahaya. Boleh di-next? Oke, jadi terdapat beberapa konsekuensi pelanggaran etika dari eksperimen penjara Stanford, yaitu para partisipannya ini mengalami stres psikologis, kritik akademis, dan yang ketiga perubahan standar etika penelitian. Nah, ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu ada faktor genetik, yang kedua pengalaman traumatis, yang ketiga stres dan tekanan hidup, yang keempat isolasi sosial, yang ketiga ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan yang keenam ada faktor-faktor lainnya. Boleh di-next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dinamika perubahan perilaku. Yang pertama ada transformasi orang baik menjadi jahat. Nah, transformasi ini disebabkan oleh beberapa faktor psikologis utama. Salah satunya adalah deindividuasi, di mana individu kehilangan identitas pribadinya dan mengadopsi peran yang diberikan. Lalu yang kedua ada pengaruh peran dan identitas. Yang pertama ada teori peran sosial atau role theory. Menurut teori peran sosial, individu menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan yang melekat pada peran yang mereka emban. Lalu yang kedua ada teori identitas sosial dari Chavel dan Turner tahun 1979. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kelompok sosial yang mereka anggap relevan.
Lalu selanjutnya ada efek deindividuasi. Deindividuasi terjadi ketika individu kehilangan identitas pribadi mereka dalam suatu kelompok, sehingga mereka lebih cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma moral pribadi mereka. Lalu yang selanjutnya ada justifikasi moral dan kognitif. Menurut Bandura tahun 1999, orang dapat mengubah persepsi mereka tentang tindakan mereka melalui justifikasi moral yang dapat menjelaskan bagaimana penjaga dalam eksperimen membenarkan tindakan keras mereka. Nah, justifikasi ini meliputi dehumanisi korban, terus pembenaran tujuan, dan perbandingan yang menguntungkan. Lalu selanjutnya ada pengaruh norma sosial dan lingkungan. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana lingkungan dapat mengubah norma moral seseorang. Lalu yang terakhir ada proses radikalisasi. Radikalisasi adalah proses bertahap di mana seseorang mulai menerima pandangan ekstrim yang membenarkan tindakan kejam. Lalu ada dampak psikologis dari para partisipasi. Yang pertama ada stres dan kecemasan. Partisipan yang menjalani peran sebagai pelaku dalam situasi eksperimen atau kehidupan nyata dapat mengalami stres dan kecemasan yang tinggi. Lalu yang kedua ada trauma psikologis. Individu yang mengalami perlakuan kasar, baik sebagai korban maupun perilaku, dapat mengembangkan trauma psikologis. Trauma ini bisa berbentuk gangguan stres pasca trauma, terutama bagi mereka yang mengalami penyiksaan fisik atau emosional. Lalu selanjutnya ada desensitisasi terhadap kekerasan. Seseorang yang secara berulang melakukan tindakan kekerasan dalam peran tertentu dapat mengalami desensitasi emosional, di mana mereka menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Lalu ada rasa bersalah dan penyesalan. Banyak individu yang setelah melakukan tindakan kejam mengalami rasa bersalah yang mendalam. Lalu terakhir ada perubahan identitas dan moral. Partisipan yang menjalani peran dalam waktu lama dapat mengalami perubahan dalam cara mereka melihat diri sendiri dan nilai moral mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, menurut teori dari Philip G. Zimbardo tentang psikologi sosial, ada beberapa analisis faktor situasional. Faktor situasional ini ada 4. Yang pertama ada kekuasaan dan wewenang, yang kedua dehumanisasi, yang ketiga anomitas, dan yang terakhir ada konformitas. Boleh di next? Yang pertama itu ada kekuasaan dan wewenang. Pada contoh eksperimen ambisius yang diprakarsai oleh Profesor Philip Zimbardo pada tanggal 14 Agustus 1971, ketika beberapa pemuda harus mencoba peran sebagai penjaga dan tahan di penjara yang diciptakan secara artifisial di Universitas Stanford. Eksperimen ini memiliki studi psikologis tentang respon manusia terhadap pembatasan kebebasan dalam kondisi kehidupan penjara. Awalnya penjaga dan narapidana tidak memiliki perbedaan satu sama lain dan dicirikan sebagai orang normal. Namun percobaan itu dengan cepat menjadi tidak terkendali dan para penjaga bersikap agresif dan juga mengejek para tahanan. Dan pada akhirnya para tahanan itu menunjukkan gangguan emosional yang parah. Jika hari pertama berlalu dalam suasana yang tenang, kemudian di hari berikutnya para penjaga menyerang para tahanan dengan alat pemadam kebakaran. Dengan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan terjadi pada orang-orang
setelah mereka diberi kekuasaan yang sesuai. Hal ini membuktikan fakta bahwa penting untuk memahami perlunya mengendalikan kekuasaan dengan menghindari sikap yang tidak pantas terhadap orang lain. Boleh di next. Yang kedua itu ada dehumanisasi. Dalam eksperimen penjara Stanford yang dilakukan oleh Philip G. Zimbardo, konsep dehumanisasi memegang peranan penting dalam memahami perilaku proses dimanapun yang ada pada narapidana. Bukan sebagai manusia dengan hak dan martabat, tapi diberlakukan sebagai objek atau benda. Dehumanisasi yang terjadi pada eksperimen tersebut ini ada 4. Yang pertama ada penciptaan identitas yang hilang, yaitu dengan para narapidana diberikan seragam yang seragam, nomor identifikasi, dan juga kepala mereka dicukur. Tindakan ini juga secara simbolis menghilangkan identitas pribadi mereka dengan mengganti identitas kelompok yang terdehumanisasi. Hal ini menciptakan rasa anonimitas dan juga ketidakberdayaan yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan kejam. Yang kedua ada perlakuan otoriter dan merendahkan. Para penjaga menggunakan berbagai taktik untuk merendahkan dan juga memperlukan para narapidana. Dan juga ini termasuk penghinaan verbal, hukum fisik, dan juga perampasan hak dasar seperti privasi dan juga tidur. Yang ketiga ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Para penjaga diberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas atas para narapidana. Mereka juga diberi hukuman sesuka hati dan para narapidana tidak memiliki cara untuk melawan. Ketidakseimbangan ini juga menciptakan lingkungan yang di mana para penjaga harus merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memperlakukan para narapidana dengan kejam. Yang keempat itu ada penerimaan peran yang tunduk. Para narapidana secara bertahap menerima peran mereka sebagai orang yang tunduk dan patuh. Mereka juga mulai menginternalisasi identitas terdehumanisasi ini juga memperkuat proses dehumanisasi dengan menciptakan lingkaran setan di mana para narapidana juga diperlakukan sebagai objek. Boleh di next. Selanjutnya ada anonimitas. Anonimitas ini dalam konteks eksperimen penjara Stanford yang dirancang oleh Philip G. Zimbardo memainkan peran yang sangat krusial dalam pembentukan perilaku para peserta, di mana anonimitas ini juga bukan hanya tentang ketidakjelasan identitas individu, tetapi juga tentang bagaimana peran yang diberikan dan lingkungan yang diciptakan dapat mempengaruhi perasaan dan hilangnya tanggung jawab pribadi. Dalam analisis ini, bagaimana anonimitas ini mempengaruhi perilaku, yaitu para peserta, baik yang berperan sebagai penjaga maupun narapidana, diberikan seragam dan nomor identifikasi. Secara simbolis juga menghilangkan identitas pribadi mereka dengan menggantinya dengan identitas peran. Kemudian ada konformitas. Konsep konformitas juga sangat penting untuk memahami perubahan perilaku yang terjadi pada partisipitas. Konformitas ini juga merujuk pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan perilaku, sikap, dan juga keyakinan mereka agar sesuai dengan norma kelompok atau situasi tertentu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mohon maaf sebelumnya di sini karena suara yang sedikit kurang jelas ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan sedikit keras ya. Di sini selanjutnya ada peran dukungan sosial ya teman-teman. Jadi penelitian ini tentu menunjukkan bahwa dukungan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Memiliki support system yang kuat dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan. Dalam beberapa kasus bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Oke, boleh di next Mas Danu. Nah, kemudian di slide ini itu menjelaskan bahwasanya ada sebuah implikasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi gitu. Dalam eksperimen Stanford ini yang dilakukan oleh Philip Zimbardo tentu menguapkan individu di tempat yang memang posisinya itu otoritas dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka gitu. Pertama dalam mekanisme pengawasan dan juga kontrol gitu. Tapi nggak cuma di eksperimen aja, tapi di kehidupan nyata di Indonesia atau bahkan dunia seperti di permasyarakatan, institusi militer serta lingkungan kerja itu nggak luput dari sebuah penyalahgunaan kekuasaan gitu. Nah, makanya ketika seorang diberikan otoritas yang tinggi gitu tanpa batas yang jelas, individu dapat bertindak sewenang-wenang gitu, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan lingkungan yang represif dan merugikan pihak yang berada dalam posisi di bawahnya atau subordinat gitu. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada contoh studi kasus ya, ada 3. Yang pertama itu dari penjara, kedua dari pemerintahan, yang ketiga dari tempat kerja. Di penjara ini itu dikutip dari Tirto ID, itu petugas lapas Tanjung Raja yang viralkan napi pesta sabu. Ini menarik teman-teman, karena dalam kasus ini tuh beredar video narapidana yang sedang berpesta sabu di dalam sebuah penjara gitu. Jadi peristiwa tersebut viral setelah petugas lapas sendiri membongkarnya. Yang artinya adalah hal ini mengidentifikasikan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak yang berwenang dalam aktivitas ilegal narapidana gitu. Dan tentu ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam struktur tertutup seperti penjara bisa disalahgunakan, menciptakan kondisi tanpa kontrol sosial gitu teman-teman. Dan fenomena ini mencerminkan apa yang terjadi dalam eksperimen penjara Stanford gitu kan, di mana penjaga dengan otoritas cenderung melakukan pelanggaran terhadap tahanan saat tidak ada pengawasan. Dan tentu Zimbardo menyebut kondisi ini sebagai hasil dari kekuatan situasional dan peran sosial, di mana sistem dan struktur dapat mengaburkan nilai moral pribadi. Kemudian kedua sini ada pemerintahan. Ini menarik teman-teman karena baru-baru akhir-akhir ini juga kan berita ini sempat naik gitu. Penyidik Korsel rekomendasi Yun didakwa atas pemberontakan gitu, penyalahgunaan kekuasaan. Ini dikutip dari VOA Indonesia. Jadi Yoon Suk Yeol itu mantan jaksa dan juga presiden Korea Selatan direkomendasikan untuk diadili atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan ketika menjabat gitu teman-teman. Kasus ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang dalam level pemerintahan tertinggi gitu. Jadi udah tingkat negara gitu, nasional. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem hukum dan politik, peran dengan otoritas tinggi dapat mendorong perilaku manipulatif dan otoriter sesuai dengan kondisi dalam eksperimen Stanford. Zimbardo menekankan bahwa individu dalam posisi tinggi bisa kehilangan objektivitas karena peran kekuasaan yang mereka internalisasi secara berlebihan. Dalam konteks ini, penjaga tidak lagi hanya fisik seperti dalam penjara, tapi simbolik melalui wewenang, administratif, dan politik gitu. Dan yang terakhir sini ada tempat kerja, dan ini sempat viral juga teman-teman di berbagai platform. Ini saya kutip, ini kami mengutip dari liputan6.com, yaitu anak bos toko roti aniaya pegawai wanita hingga luka gitu. Jadi kasus ini tuh seorang anak pemilik toko roti melakukan kekerasan fisik terhadap pegawainya hingga korban mengalami luka di kepala gitu. Pelaku merasa memiliki superioritas karena status sosial dan posisi keluarganya sebagai pemilik toko tersebut gitu. Kasus ini tentu mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan berbasis status sosial teman-teman, yang munculkan perilaku agresif terhadap individu yang lebih lemah secara struktur sosial.
Dalam konteks eksperimen Stanford, perilaku bertindak seperti penjaga yang merasa punya kendali mutlak atas tahanan. Dalam hal ini pegawai gitu teman-teman. Kemudian Zimbardo menyebut fenomena ini sebagai bentuk dehumanisasi, di mana individu dalam peran kekuasaan mulai melihat orang lain bukan sebagai manusia sejajar, tetapi sebagai objek atau bawahan gitu teman-teman. Jadi semua kasus yang telah dipaparkan ini menunjukkan kesamaan pola penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik gitu teman-teman. Sebagaimana yang diungkapkan Zimbardo, yaitu peran sosial dan struktur dapat membentuk perilaku bahkan menyimpang gitu. Terus situasi yang mendukung anonimitas atau kurangnya pengawasan akan memperparah perilaku menyimpang. Kemudian deindividualisasi dan konformitas terhadap norma kelompok kekuasaan adalah pendorong utama tindakan tidak etis. Makanya dari ketiga kasus ini itu dari hasil eksperimen, Zimbardo menyimpulkan bahwa it's not that bad people do bad things, but that good people can be beset by the system to become against of evil. Oke, boleh di next. Nah ini adalah cara mungkin pencegahannya juga ya teman-teman, pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dari setiap sistem dan juga pokoknya dari setiap sistem gitu teman-teman. Yang pertama itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Itu pertama menghindari dinamika kelompok dan konformitas yang merugikan serta diperlukannya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Kemudian harus adanya mekanisme check and balance, yaitu otoritas tinggi mengawasi individu yang berwenang. Ini seperti kayak contoh sederhana itu BEM ada DPM gitu yang mengawasi. Kemudian kedua itu mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Yang ketiga harus ada pengawasan di berbagai sektor. Misalkan perusahaan ada audit, kepatuhan regulasi, investigasi internal, atau di pemerintahan seperti regulasi, whistleblowing, audit, dan juga audit eksternal gitu. Oke, boleh di next. Dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas itu tentu untuk satu membantu keputusan harus dibuat secara terbuka dan dapat diaudit gitu mas. Terus yang kedua masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan HAM. Kemudian harus memberikan efek jera dan pencegahan juga. Yang pertama itu sanksi bagi pelanggar untuk mencegah kejadian serupa. Yang kedua norma sosial yang lebih adil dan dapat berkembang gitu. Oke, boleh di next. Oke, saya kembalikan lagi ke rekan saya. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kita bisa langsung saja lanjut ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah kami paparkan, boleh langsung raise hand saja. Oke, di sini sudah ada Ana Apriliana, Aisyah, dan Anggi. Oke, mungkin boleh dari Ana Apriliana dulu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan untuk pertanyaannya dan juga kelompok 4 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya di sini, bagaimana pengalaman trauma psikologis itu bisa mempengaruhi hubungan sosial dan juga pekerjaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, boleh ke Aisyah, dipersilahkan untuk bertanya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Aisyah atas pertanyaannya. Boleh lanjut ke Anggi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya untuk kelompok 4. Saya Anggreni Dwi Rahayu izin bertanya, apa sih yang membedakan individu yang bisa tetap mempertahankan integritas pribadi di tengah tekanan kelompok dan individu yang akhirnya ikut terbawa oleh konformitas meskipun itu bertentangan dengan hati nuraninya? Apa yang bisa membantu seseorang tetap tegas dalam prinsipnya meskipun kelompoknya itu melakukan hal buruk? Terima kasih. Oke, makasih banyak Anggi. Boleh dilanjut ke ada Tantri ya? Boleh Tantri? Baik, terima kasih Angel dan kelompok 4 atas pemaparan materinya. Saya mau tanya, apakah mungkin gitu kalau kita nih semua ini sedang menjalani eksperimen Stanford gitu dalam bentuk lain kayak setiap hari gitu, misalnya di tempat kerja atau sekolah atau media sosial gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Tantri. Mungkin izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu sampai pukul 10.53 selama 5 menit. Terima kasih, ditunggu teman-teman. Oke, karena kelompok kami merasa diskusinya sudah cukup, mungkin boleh teman-teman langsung dijawab saja pertanyaan dari penanya yang sudah kita diskusikan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Anggraini. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anggraini tadi.
Anggraini bertanya, apa yang membedakan individu yang bisa tetap mempertahankan integritas pribadi di tengah tekanan kelompok dan individu yang terbawa oleh konformitas meskipun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Terus apa yang bisa membantu seseorang tetap tegas dalam prinsipnya meskipun kelompoknya itu melakukan hal buruk kayak gitu. Jadi menurut saya yang membedakan antara orang yang bisa tetap mempertahankan integritas pribadi dan yang akhirnya terbawa konformitas itu seringkali terletak pada seberapa kuat sih pemahaman dan keyakinan mereka terhadap prinsip dan juga nilai yang mereka anut gitu. Individu yang teguh biasanya tuh sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa sih diri mereka dan apa yang mereka yakini itu benar gitu. Jadi meskipun mereka yakini benar, berada di tengah tekanan kelompok, mereka tuh bisa dengan percaya diri menolak atau bahkan mengkritik perilaku kelompok yang nggak sesuai dengan prinsip mereka kayak gitu. Mereka tahu apa yang mereka perjuangkan dan nggak takut dianggap berbeda dan bahkan dijauhi oleh kelompok. Sementara itu orang yang mudah terbawa konformitas biasanya itu lebih rentan terhadap keinginan untuk diterima oleh kelompok atau takut kehilangan hubungan sosial. Jadi meskipun di dalam hati mereka tahu nih mereka kalau tindakan mereka tuh salah, mereka lebih memilih ikut arus demi menjaga kedekatan dengan orang lain gitu. Nah, gimana sih agar prinsip meskipun kelompok melakukan hal yang buruk? Nah, hal pertama yang penting tuh adalah memiliki keyakinan diri yang kuat dan juga mengingatkan diri terus-menerus tentang alasan dibalik prinsip tersebut. Selain itu, dukungan dari teman atau orang-orang yang memiliki nilai yang sama juga sangat membantu karena kita jadi merasa enggak sendirian dalam menghadapi situasi tersebut kayak gitu. Terus mengasah kemampuan untuk berpikir kritis juga sangat penting supaya kita nggak terjebak dalam pola pikir yang hanya ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan dampaknya kayak gitu. Dan bisa lebih mudah berkata enggak jika emang itu yang benar menurut kita. Apakah dapat dipahami, Anggraini? Apakah cukup? Dapat dipahami. Jadi itu tergantung sama prinsip yang kita pegang sama peran support dari orang luar tuh penting ya. Betul, Anggraini. Jadi itu merupakan faktor pendukungnya kayak gitu. Oke, Malika, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya Namira akan menjawab pertanyaan dari April tadi. Pertanyaannya bagaimana pengalaman trauma psikologis dapat mempengaruhi hubungan sosial dan pekerjaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya itu pengalaman trauma psikologis dapat mempengaruhi hubungan sosial dan pekerjaan seseorang dengan cara membuat seseorang itu menjadi lebih isolatif atau menutup diri, lalu akan sulit mempercayai orang lain dan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari gitu. Terus hal ini juga dapat berdampak pada kualitas hidup mereka dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana April? Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak, Namira. Ya, sama-sama. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, teman-teman, langsung.
Oke, baik. Setelah diskusi dengan teman-teman kelompok, saya izin menjawab ya dari pertanyaan kawan kita. Itu bertanya tentang bertanya apakah mungkin kita semua sedang menjalani eksperimen Stanford dalam bentuk lain setiap harinya, misalnya di mana tempat kerja, sekolah, atau media sosial. Jawabannya adalah iya gitu. Kenapa bisa iya? Ya karena struktur sosial kita penuh dengan peran gitu teman-teman. Hierarki yang artinya ya dari atas ke bawah gitu, dan norma tak tertulis lainnya. Jadi ketika seorang menjadi atasan atau influencer, mereka bisa saja mulai menampilkan perilaku dominan atau manipulatif tanpa disadari, sebagaimana penjaga di eksperimen Stanford yang telah tadi dipaparkan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa eksperimen tersebut bukan sekadar simulasi, tetapi cerminan kehidupan sosial yang nyata dalam sehari-hari gitu. Dan tentu teori ini terkait dengan role theory, power curve hypothesis atau KIPNIS gitu teman-teman. Terus tersambung juga dengan everyday individuations dalam sistem birokrasi dan korporasi gitu. Kira-kira bagaimana, apakah terjawab? Tantri ya tadi yang nanya. Iya. Terjawab. Oke, terima kasih. Oke, Tantri. Mungkin boleh selanjutnya dilanjutkan oleh kawan-kawan yang lain untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jadi pertanyaan tersebut, apakah manusia itu sebenarnya makhluk yang baik atau yang jahat? Dan apakah manusia itu menjadi jahat gara-gara mengadopsi peran yang diberikan? Apakah dia akan menjadi jahat seperti itu? Lalu, apa faktor nyata atau penyebab orang itu yang tadinya dikatakan baik bisa menjadi jahat? Oke. Jadi izin untuk menjawab hal tersebut. Secara hakikat, manusia tidak sepenuhnya dilahirkan sebagai makhluk yang baik ataupun jahat, melainkan memiliki potensi untuk keduanya, tergantung pada lingkungan, pengalaman, dan situasi sosial yang mereka hadapi. Eksperimen penjara Stanford menunjukkan bahwa individu yang awalnya dianggap baik bisa menunjukkan perilaku kejam ketika diberi peran dan kekuasaan tertentu, terutama dalam sistem yang mendukung dominasi tanpa batas. Dalam kondisi tersebut, seseorang bisa terdorong melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai aslinya sih. Namun ini tidak berarti seseorang akan bersikap jahat selamanya gitu. Perilaku tersebut bisa berubah kembali jika kesadaran moral dan nilai-nilai kemanusiaan kembali ditegakkan. Mungkin dengan kata lain, kejahatan bukan sifat yang mutlak, tetapi seringkali merupakan hasil dari lingkungan sosial dan dinamika kekuasaan yang menyesatkan. Nah, faktor apa aja sih yang menyebabkan seseorang yang awalnya dianggap baik bisa berubah menjadi jahat? Karena balik lagi, hal itu sangat berkaitan dengan pengaruh lingkungan, kekuasaan, kekuasaan yang mutlak, tekanan sosial, dan hilangnya akuntabilitas pribadi. Selain itu, konformitas kelompok terhadap kelompok atau keinginan untuk diterima atau ketakutan dianggap lemah juga bisa mendorong individu bertindak di luar nilai-nilai pribadinya. Nah, apakah jawabannya memuaskan, Aisyah? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Karena tadi sesi tanya jawabnya sudah dilaksanakan semua, teman-teman dari kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Mungkin akan dicukupkan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari presentasi kelompok kami kembalikan lagi kepada PJ. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4.
sudah melakukan presentasi. Mungkin karena sudah semua kelompok presentasi, hari ini dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman udah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue langsung nih. Waalaikumsalam, makasih Reni. Terima kasih teman-teman. Makasih Reni.